saya Dr. Fatima. Kebetulan untuk hari ini saya mewakili Dr. Amal ya, membawakan kontrak perkuliahan atau kuliah pendahuluan untuk blok indera khusus kali ini. Oke, saya izin share screen. Sudah terlihat ya? Tadi ya dok, sudah terlihat. Oke. Nah, jadi blok indera khusus ini kalian sudah tahu semua ya, dikoordinatori oleh Dr. Amal, spesialis kulit dan kelamin, sekretarisnya saya sendiri deh ya. Dan untuk blok indera khusus sendiri itu dia memiliki 5 SKS ya. Dan waktu pelaksanaannya itu sekitar 5 minggu. Jadi dimulai dari hari ini hingga 18 November. Ya. Kemudian untuk jumlah mahasiswanya itu sekitar 127 orang ya. Ini yang terakhir data terakhir yang saya punya ya. Nanti kalau misalnya ada info ataupun terkait dengan mahasiswa yang tiba-tiba tidak jadi ambil bloknya, mungkin nanti dikonfirmasi ke saya ya. Kemudian untuk jumlah dosen pengampunya ini 22 orang ya, 20 dari Unismo dan 2 orang dari Unhas. Nah, untuk blok indera khusus sendiri ini dia pelaksanaan kuliahnya secara online ya, via Zoom meeting. Nah, jadi ini tim dosen pengampunya. Jadi kita tahu sendiri bahwa blok indera khusus ini dia banyak departemen yang terlibat ya. Kita tahu bahwa 3 departemen utama yang terlibat dalam indera khusus itu ada departemen mata, ya ilmu kesehatan mata, ada THT, ada juga departemen kulit dan kelamin. Selebihnya itu yang penunjang ya, misalnya seperti departemen patologi anatomi ya, kemudian departemen radiologi ya, neurologi, tetap juga kita pelajari tentang basic-basicnya ya, anatomi, kemudian histologi dan fisiologi ya. Kemudian tetap terintegrasi dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi nanti ada juga materi terkait dengan AIKA pada blok indera khusus. Nah, sebelum kita beranjak ke lebih jauh terkait dengan blok sistem indera, jadi saya minta kepada adik-adik, saya kira adik-adik sudah punya ya, seharusnya dari semester pertama itu sebenarnya sudah harus punya ini standar kompetensi dokter Indonesia supaya kita tahu apa-apa target kita sebagai dokter umum, supaya nanti kita tidak bingung apa ini yang mau dikuasai, apa yang mau dipelajari ya. Apalagi misalnya contohnya seperti ini ya, pada penyakit mata, khusus konjungtiva, misalnya seperti konjungtivitis ya, ini mata merah. Nah ini 4A, artinya kalau apapun yang 4 itu artinya kita sebagai dokter umum harus mampu mandiri ya. Mampu mandiri artinya bisa mendiagnosis, bisa melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, baik itu lab, baik itu X-ray ya, dan melakukan penata laksanaan yang dilakukan ya, misalnya pada konjungtivitis. Nah, kemudian untuk 3A ini tetap kompetensi kita juga ya, yang perlu diperhatikan. 3A itu dia merupakan kasus yang tidak darurat ya, tidak darurat, jadi tetap ditangani penanganan awalnya. Jadi kita harus tahu artinya apa dengan melihat ini semua, apakah ini 4A, 3A, berarti kamu sudah punya pegangan, oh saya harus kuasai ini, saya harus kuasai ini di materi ini, karena pada akhirnya saya akan menangani ini. Nanti toh pasien-pasien terkait dengan kompetensi yang harus kamu kuasai, misalnya 3A ini, tetap kamu harus tangani dulu penanganan awalnya sebelum kamu rujuk. Tidak mungkin kamu tidak memberikan apa-apa kepada pasiennya, pasien sudah kesakitan, terus kamu langsung rujuk ke dokter spesialis mata misalnya. Nah kalau untuk 3B misalnya ini seperti laserasi ya, laserasi kelopak mata, ini 3B ini kasus darurat ya, harus dirujuk segera, tapi tetap dapat penanganan dulu dari dokter umum ya. Kemudian untuk misalnya di sini nah, otitis eksterna pada kasus telinga ya, otitis eksterna.
Nah, ini 4A kompetensinya. Kamu harus tahu, kamu harus kuasai, kamu harus pelajari luar dalamnya semua A to Z ya. Kamu harus tahu karena ini kompetensimu. Jadi kalau ada materi ini kamu kuasai nih dek. Bukan artinya misalnya yang kompetensi 2 atau 1 itu kamu tidak perlu tahu, tetap kamu harus tahu karena misalnya untuk kompetensi 2 ini artinya kita rujuk ke dokter spesialisnya. Kemudian dokter spesialis itu akan mengembalikan pasiennya ke kita untuk tindakan selanjutnya ya. Jadi untuk terapi untuk terapi lanjutannya ya. Misalnya kamu kan akan bekerja nanti di daerah-daerah primer ya, atau di misalnya di klinik begitu ya. Jadi seperti itu deh. Oke, sudah ada gambaran deh ya. Jadi selalu kembali ke SKDI ya. Jadi tidak sia-sia nih semua mata kuliah yang kamu lalui ini. Jadi oh saya sudah mengerti nih ini. Kamu checklist nih konjungtivitis, toh? Misalnya seperti itu. Nah, untuk perkuliahan blok indera khusus ini ya sudah ada grup telegramnya ya. Tunggu sebentar deh. Ya, jadi sudah ada grup telegramnya ya. Yang dimana grup telegram itu sudah berisi ada koordinator ya, Dokter Amal, terus saya sendiri, kemudian kalian mahasiswa, ada admin juga dari TU, kemudian ada Kaprodi ya, Dokter Ami, ataupun Stek Prodi. Nah, kemudian tugas dari ketua kelas ini melaporkan ke saya ya, jika misalnya dosen yang bersangkutan 30 menit pertama beliau belum hadir, langsung hubungi saya ya, supaya saya kontak dosen terkait. Kemudian kehadiran kuliah. Nah, ini 80% untuk first taker ya, minimal sebenarnya. Kemudian untuk retaker 60%. Jadi khusus retaker ini jangan anggap enteng juga istilahnya. Kalian harus kembalikan niat kalian mengambil kembali blok indera khusus ini untuk apa? Untuk memperbaiki nilai. Jadi kamu harus fokus ya, harus fokus. Jangan istilahnya menghilang ya, karena kehadiranmu itu akan terhitung deh ya, walaupun kamu sudah absen misalnya kehadiran di SPMI ya, di SPMI, tapi itu ada host dari Zoom yang dikelola oleh Prodi. Kalau misalnya tidak sesuai dengan saya sudah tugaskan juga ke ketua kelas untuk screenshot ya, screenshot untuk jumlah mahasiswanya. Kalau tidak sesuai itu akan dipertanyakan deh ya, akan dipertanyakan kehadiranmu, dan itu akan sangat berpengaruh ya terkait dengan syarat ujian. Nah, kemudian untuk tutorial PBL ini harus wajib ya 100%. Jadi tidak ada kata kamu tidak masuk atau apa ya. Ini juga menentukan sekali deh ya, karena dia bobotnya sangat besar ya, dikarenakan untuk blok indera khusus ini dia tidak ada praktikum deh ya. Dia cuma mereview saja, karena praktikumnya sudah kamu dapat di blok sebelumnya ya, di blok biomedik pada saat kamu masih semester 1 ya. Jadi belajar baik-baik deh ya. Nah, kemudian misalnya kamu sakit ya, itu tetap berikan saya keterangan dokter ya, surat keterangan sakit 1x24 jam ya, yang ditandatangani oleh dokter di klinik ataupun di rumah sakit ya, atau di puskesmas. Dan kita ketahui ya, harus diketahui juga bahwa surat sakit ini dia tidak menggantikan kehadiran ya. Jadi perhatikan ini ya terkait dengan kehadiran. Nah, kemudian perkuliahan sepenuhnya dilaksanakan secara online ya, via Zoom meeting. Nah, format nama di Zoom. Nah, perbaiki memang nih dek, yang tidak sesuai format perbaiki memang nih sekarang, rename. Jadi pada saat kamu login atau ya login ke Zoom kembali, sudah tersetting begini nih namamu ya. Contohnya seperti ini, nama ketua kelasnya baru NIM ya. Jangan terbalik ya, jangan terbalik karena itu akan mempersulit dosen ya. Kalau misalnya tiba-tiba dia ingin mereview atau menanyakan suatu hal, ya jangan kita persulit dosennya. Jadi tetap nama di depan ya, nama lengkap kemudian NIM. Nah, menggunakan virtual background blok indera khusus ya. Jadi ketua kelasnya sudah mengirimkan ya
kalian semua supaya kita seragam ya. Jadi tidak ada lagi background-background yang aneh ya. Setiap perkuliahan itu akan direcord oleh host ya sebagai arsip. Namun lagi ini tidak akan dibagikan kepada mahasiswa ya. Jadi kalau misalnya adik-adik yang memang ingin mereview kembali perkuliahannya, saya kira ada ya. Saya kira ada itu aplikasi yang bisa merecord Zoom ya. Saya tidak tahu. Pokoknya bagaimana caramu supaya bisa untuk review kembali ya. Nanti juga akan di-share di materi kuliahnya ya. Entah itu saya berikan kepada ketua kelasnya secara langsung atau nanti di-upload di e-learning ya. Jadi kamu bisa download. Oke. Nah, panduan pembelajaran daring. Nah, di sini saya sarankan mahasiswa menggunakan laptop atau komputer ya. Jangan menggunakan HP. Mengapa? Karena HP itu banyak sekali gangguannya ya. Belum notifikasimu, ya belum ada telepon masuk. Jadi saran saya pakai laptop ya atau komputer supaya kamu lebih fokus. Kemudian mahasiswa wajib bergabung pada Zoom meeting sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh dosen. Nah, kayak tadi misalnya 9.20 kuliah pendahuluan. Baiknya 10 menit sebelum dimulai kamu sudah masuk ya. Itu dosen lebih senang kalau kalian sudah di dalam semua, artinya ini mahasiswa menghormati ya. Jadi jangan dosen yang lebih dulu baru kamu belum ada semua. Jadi kalau bisa kalian masuk lebih dulu ya. Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran daring dan siap depan kamera ya. Jadi lagi-lagi saya tekankan deh, hormati itu dosenmu ya. Jadi jangan dimatikan kasihannya karena walaupun mereka menjelaskan tapi terkadang itu mereka ngecek ya apakah ini mahasiswa memperhatikan gitu. Kecuali kalau misalnya kamu mau ke toilet ya, mau miksi atau apa ya, kamu minta izin dulu, bisa di kolom chat ya. Kemudian kembali nyalakan lagi, itu artinya kamu menghormati ya. Tetap di-on-kan kameranya. Kemudian audio dalam kondisi mute ya supaya tidak terdistraksi dengan suara-suara selain dari dosen. Kemudian mahasiswa wajib berpakaian rapi, memperhatikan etika, estetika ruangan pada saat kuliah berlangsung. Nah, jadi adik-adik walaupun kuliahnya online ya, tapi jadikan ini anggap ini seperti kuliah secara offline ya. Jadi kamu tetap berpakaian rapi, jangan istilahnya di atas kemeja, di bawah celana boxer ya, atau yang laki-laki nih, atau celana pendek begitu. Yang perempuan juga jangan istilahnya pakai kerudung yang misalnya mukena begitu, itu kan tidak enak ya, tidak enak dilihat. Dan juga kalau dari pembelajaran itu kayaknya kalian akhirnya jadi terlalu santai begitu, tidak ada kayak perasaan saya siap mau belajar hari ini ya. Jadi biasakan tetap rapi deh ya. Kemudian ruangannya juga, nah saya tadi ini bilang jangan juga karena online kalian misalnya belajar di kasur, itu tidak, saya sarankan jangan begitu deh ya. Tetap kamu kondisikan seperti belajar offline deh ya, supaya ilmu yang kamu dapat itu masuk ya. Jadi tidak sia-sia kamu luangkan waktumu untuk belajar. Jadi lakukan seperti itu ya. Kemudian untuk review praktikum, nah tadi saya sampaikan tidak ada praktikum untuk blok indra khusus, yang ada itu hanya review ya. Jadi review praktikum anatomi dan juga histologi. Nah di sini saya sarankan mahasiswa tetap menggunakan JustLab ya. Tidak apa-apa, pakai saja. Walaupun ini review praktikum ya, kalian tetap pakai saja JustLab-nya ya. Kalau misalnya dosennya tidak menyarankan ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau saya sarankan pakai ya. Jadi tetap anggap ini seperti offline. Nah, kemudian apabila mahasiswa ingin bertanya kepada dosen, mahasiswa dapat menggunakan fitur raise hand. Jadi jangan berebut ya, bisa raise hand atau pesan chat kepada dosennya langsung ya di kolom chat. Kemudian mahasiswa tidak diperkenakan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan kecuali atas izin dosennya. Nah, jadi kayak tadi misalnya kalau mau miksi ya atau mau ke kamar mandi, kamu tetap izin dulu ya sama dosennya. Nah, tadi ini review praktikum, jadi ada review praktikum anatomi, dia 2 jam 2 jam pelajaran ya. Sebentar ini toh jam 11 ya kalau di jadwal.
sore ya, sore. Jam 11 itu kayaknya materinya dulu ya. Jadi mohon before time ya, kalian sudah ada di Zoom. Apalagi kalau kalian sudah kenal ya dengan sifat dosennya, itu kalian seharusnya sudah terbiasa ya. Kemudian review praktikum histologi juga sama 2 jam pelajaran ya. Jadi histologi yang direview itu histologi organ penglihatan dan penghidup. Nah, untuk modul tutorial pada blok indera khusus ini dia terdiri dari beberapa modul ya. Dan ini ada beberapa modul deh ya, tergantung bagiannya. Misalnya pada mata, dia itu ada 5 submodul ya di dalamnya. Jadi walaupun di jadwal tertulis modul 1 mata, modul 2 kulit, modul 3 THT. Nah, itu hanya saja ya, hanya penamaannya saja bahwa ada 3 modul yang akan kalian lakukan, yang akan kalian lewati. Tapi pada masing-masing bagian itu ada lagi submodulnya ya. Jadi misalnya seperti mata, dia ada modul penurunan tajam penglihatan ya, mata merah, gangguan penglihatan jauh, nyeri pada mata, dan penglihatan ganda ya. Untuk kulit ada 3 submodul, misalnya gatal, bintil di wajah, dan bercak hitam pada kulit. Untuk THT ini dia satu modul ya yang saya dapatkan dari dosen pengampunya, gangguan pendengaran, keseimbangan, dan penghidup. Tapi saya lihat ini dia skenario-nya kayaknya sekitar 4 atau 5 ya. Jadi nanti masing-masing kelompok itu akan mendapatkan skenario yang berbeda-beda. Dan saya sarankan adik-adik ya, untuk setiap PBL itu tetap integrasikan dengan AIK ya. Karena kita kan Unismu ya, jadi harus tetap ada integrasinya dengan Al-Islam Kemuhammadiyahan ya. Nah, metodenya kita tutorial 2 jam pelajaran deh ya. Jadi nanti kalian kan 127 orang. Itu kalau dibagi untuk satu kelompok itu sekitar 11 sampai 12 orang. Jadi ada 11 kelompok ya. Ya, ada 11 kelompok, 11 orang dosen, 2 kali pertemuan secara offline ya. Jadi saya pikir kalian sudah lewati blok sebelumnya juga offline toh PBL-nya di lantai 2 gedung balai sidang. Nah, mahasiswa wajib menulis nama dan memakai name tag ya. Name tag-nya ini saya kasih contoh di samping kanan bawah ini ya. Jadi siapkan memang Mide. Nanti kan itu PBL sekitar minggu kedua ya. Masih ada waktu kalian cari nih ini name tag-nya ya. Seperti ini modelnya. Tulis namamu, minimal nama depan ya. Karena supaya memudahkan dosennya menilai kalian masing-masing. Karena keaktifan kalian itu sangat penting ya. Karena tutorial itu bobotnya juga agak tinggi kalau untuk blok indera khusus. Jadi siapkan ini name tag. Nah, karena kalau name tag yang tali itu kalau untuk lab mungkin bagus ya, tapi kalau untuk tutorial PBL kurang kelihatan ya. Jadi dosennya bertanya-tanya ini siapa gitu kan. Bertanya lagi siapa namamu. Jadi lebih baik tulis namamu di name tag seperti ini ya. Nah, membawa buku atau referensi ya. Jadi biasakan nih kembali deh, walaupun sudah untuk era zaman sekarang ini sudah banyak nih e-book ya, sudah banyak nih referensi di internet, tapi biasakan nih deh, biasakan bawa juga diktatnya, bukunya ya, atau walaupun itu cuman tulisan kuliahmu ya, misalnya materi kuliah yang sudah dibawa terus ada catatanmu, enggak apa-apa bawa ya, supaya istilahnya keaktifanmu juga dinilai ya. Kemudian kuliah pakar atau pleno ini dia memakan waktu 3 jam pelajaran ya. Dan ini berlangsung secara online ya, via Zoom meeting. Nah, untuk tugas dan kuis ini kalau misalnya diberikan oleh dari masing-masing departemen, misalnya memberikan tugas, nah itu nanti akan dikumpul tugasnya di Moodle ya, di e-learning ataupun di Google Classroom. Ini tergantung ya, bisa sebelum atau setelah perkuliahan tertentu, bisa juga sebelum PBL ya, jika misalnya dosennya memberikan ya, atau waktu lain bila dianggap perlu. Nah, ini sangat membantu juga deh ya, kalau misalnya ada nilaimu yang jatuh ya, atau
PBL misalnya skornya kurang, ini masih bisa menolong. Jadi jangan dianggap sepele ya. Misalnya kalian diberikan tugas, toh kalian kerjakan nih. Kemudian presensi, nah atau kehadiran ya. Jadi nanti ada hostnya, host Zoom meeting ya, yang akan men-screenshotnya. Tadi saya bilang di awal, kalau misalnya tidak sesuai nih dengan screenshot ataupun recordnya yang host miliki dengan yang di SPMI, nah itu harus dipertanyakan deh ya. Artinya kamu kemana? Toh? Jadi harus tetap standby deh ya. Anggap ini seperti perkuliahan offline deh ya. Jadi tetap kalian harus standby untuk mengikuti perkuliahannya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan ujian. Nah, ujian teori ini dia dilaksanakan di ruang CBT lantai 2 ya, secara offline. Ya, computer based test dengan Moodle ya atau e-learning. Nah, ujian final teori sendiri itu jumlahnya 120 soal. Begitupun dengan remedial dan juga UAS ya. Nah, UAS ini biasanya dilaksanakan di akhir semester ya. Mungkin sekitar bulan-bulan Februari pertengahan ya, tergantung nanti ya kalian lihat jadwal peta akademiknya. Nah, ini kalian perhatikan nih kembali tata tertibnya ya. Jangan lagi ada pelanggaran deh ya. Saya tidak segan-segan kalau misalnya terdapat nih pelanggaran ya, apalagi itu pelanggaran berat ya. Mohon maaf deh ya. Kalian saya anggap sudah dewasa nih, sudah bukan siswa ya, mahasiswa. Jadi bersikaplah dewasa ya. Kemudian ikuti tata tertibnya ya. Nanti ini kalian bisa baca sendiri ya tertibnya. Nah, syarat ujian. Kehadiran perkuliahan tadi saya sebutkan first taker 80% ya, retaker 60%. Dan kehadiran pelaksanaan tutorial PBL itu 100%. Jadi tidak ada kata ya, tidak ada kata kalian tidak hadir pada PBL. Dan menyelesaikan tugas yang memang jika diberikan oleh masing-masing departemen ya. Nah, hal-hal yang dilarang. Nah, dari gambarnya kalian sudah bisa lihat sendiri ya. Bekerja sama dan menyontek dalam bentuk apapun ya. Mengalihkan pandangan dari monitor komputer untuk menengok sekitarnya. Pokoknya kamu harus fokus deh ya. Apalagi kalau ujian, jangan lagi bertanya-tanya ya. Membuka browser lain selain e-learning. Tidak memotret, mencatat, menyontek, bahkan interaksi dengan mahasiswa lain. Pelanggaran saat ujian, nilaimu itu akan dikurangi 5 poin ya. Jadi kalau misalnya nilaimu sudah standar lulus ya, sudah lewat standar lulus baru kamu berbuat curang, itu tetap akan dikurangi 5 poin ya. Dan jika didapatkan pelanggaran berat, maka satu kelas akan diberikan nilai error. Ya, saya tidak mau tahu konsekuensinya. Pokoknya kalian harus kompak ya. Jangan lagi ada apa-apa bilang berbuat kecurangan ya. Kalian sudah semester 5 ya. Jadi mohon keseriusannya ya. Nah, kemudian instruksi ujian dan password soal akan diberikan di ruang CBT ya saat sebelum ujian. Kemudian pengawas ujian itu dia mungkin akan menegur ya kalian 1-2 kali. Tapi selebihnya kalau kalian masih terus melakukan hal seperti kerjasama misalnya atau menanyakan ke temannya, itu akan dicatat namamu ya dan dikurangi poinmu pada saat ujian. Nah, untuk evaluasi hasil belajar. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kalau di blok indera khusus ini yang dinilai final teori sama remedial teori ya. Tidak ada praktikum. Makanya saya tekankan untuk PBL itu kamu harus hadir ya dan usahakan kalian aktif semua ya karena masing-masing mahasiswa akan ada poinnya deh ya. Jadi kalian harus aktif pada saat PBL menjelaskan misalnya tata mekanismenya atau tata laksanaannya, anatominya, fisiologinya, semuanya ya. Karena itu ada poinnya deh. Walaupun kamu hanya menjelaskan beberapa hal, itu sangat penting deh, sangat berarti ya. Artinya kamu aktif. Nah, untuk remedial teori ini sendiri, mahasiswa mengikuti ujian remedial jika nilai ujian final kurang dari 80 ya. Jadi kalau misalnya ada temanmu yang 80, dia itu yang tidak ikut remedial ya. Jadi kalau kurang dari 80, dia ikut remedial. Nah, ini yang harus kalian tahu deh. Nilai akhir ujian teori itu diperoleh dari nilai tertinggi yang diambil dari nilai final dan juga remedial teori. Artinya, jika misalnya ada temanmu nilainya
85 misalnya nilai tertinggi satu kelas ya. Nah itu akan dirata-ratakan ya, dihitung rekapitulasinya dengan nilai final dan remedialmu. Dan untuk batas lulus akhirnya itu 60 ya. Kemudian komposisi nilai ujian nilai total blok indra khusus ini 80% nilai ujian teori ya. Jadi ini cukup besar deh ya. Jadi mohon maksimalkan ini deh ya. Kemudian 20% tutorial. Nah ini sebenarnya 20% tutorial ini masih terbagi lagi deh ya. Jadi di awal tadi kan sudah diperlihatkan ada kuis, ada tugas ya. Jadi itu kalau misalnya ada departemen yang memberikan kamu kuis ataupun soal ya, itu akan terpecah ini ya, akan terpecah 20% ini akan terpecah. Jadi akan masuk hitungannya, bobotannya ya. Oke. Nah, kemudian tadi yang saya jelaskan tentang nilainya ya, nilai batas lulus itu ini untuk akhirnya deh ya, 60. Kemudian perhitungan untuk mendapatkan nilai A, B, dan C itu dihitung dari nilai tertinggi ya. Nilai tertinggi tadi saya contohkan misalnya 85 ya. 85 dikurang nilai batas lulus 60 baru dibagi 3. Nah, itu nanti akan ada range-nya misalnya A 85 sampai 90 ya. Kemudian untuk nilai B berapa? Ya pokoknya ada range-nya ya. Dan juga ada hitungannya itu deh. Dan kemudian untuk nilai E itu kalau misalnya dia kurang dari nilai batas lulus atau kurang dari 60. Dan nilai K itu kalau misalnya kehadiran kurang dari 80% atau mahasiswanya tidak aktif ya. Nah, untuk UAS. Nah, saya kira kalian sudah tahu ya kalau untuk UAS itu penilaiannya setelah rapat yudisium deh ya. Kalau misalnya kalian dapat nilai error ya, itu kalian wajib ya. Kenapa wajib? Di sini nih kesempatanmu untuk merubah nilaimu. Ya, jadi jangan dibilang aduh kenapa saya ujian terus. Nah, justru disinilah kesempatanmu untuk memperbaiki nilaimu ya. Kemudian yang C itu tidak wajib ya. Kemudian untuk nilai maksimal UAS itu sendiri dia B ya, tidak bisa A. Ini sudah peraturan dari prodi ya. Jadi makanya maksimalkan memang dari awal ya supaya di UAS kamu tidak perlu lagi ujian atau memikirkan ini B. Ya, saya harap kalian semua dapat A ya. Tidak ada lagi permasalahan ya sampai mendapatkan nilai yang kurang. Ya, oke. Ya, mungkin dari adik-adik sekalian ada yang mau ditanyakan, Dek? Ya, terkait nama tadi ya. Jadi format namanya, nama lengkap, kemudian NIM ya. Terus kalau bisa backgroundnya dipakai deh. Kalau misalnya tidak support dengan laptopmu atau komputermu ya sudah apa boleh buat ya. Kasih bagus-bagus nih backgroundnya. Jangan juga istilahnya kamu di atas kasur begitu. Toh belajar itu enggak bagus deh ya. Pokoknya kondisikan nih. Ya ada yang mau bertanya deh? Ketua kelasnya mungkin. Yang retaker ada gitu? Ya di sini saya lihat tuh masih ada yang belum sesuai format namanya ya. Ini Halid tolong di ini ya, ditukar namamu di depan baru nimnya di belakang. Ya, ada yang mau ditanya, Dek? Tapi Dok, izin bertanya Dok. Iya, Alfa ya, kenapa Dek? Tapi Dok, untuk anunya Dok, plenonya itu digunakan pleno atau metode SOKA Dok? Pleno? Maksudnya kuliah pakar? Kalau kuliah pakar seperti biasa, Jide, kan ceritanya begini, untuk PBL Blok Indra khusus itu kan seperti biasa 2 kali pertemuan, 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan keduanya itu sama, Ji. Lanjutannya pertemuan dari pertemuan kedua itu seperti biasa, Ji, Dek. Jadi jawabannya sudah ada semua, belum diintegrasikan dengan SOKA, ya.
plenonya seperti biasa, Ji. Online ya. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Ya, tapi saya di sini minta keaktifannya semua karena walaupun tidak menggunakan metode SOKA, tapi masing-masing itu harus aktif ya karena ada penilaiannya. Jadi kalau kamu hanya diam-diam saja, toh misalnya kamu sibuk dengan hal yang lain, toh tidak memperhatikan itu, dosen yang ada di ruang PBL itu diam-diam dia mencatat deh. Karena kan biasa ada itu lembar penilaiannya ya. Ada lembar penilaiannya, ada poinnya. Jadi kalau kurang, ya apa boleh buat ya. Kurang juga hasilnya. Jadi mohon kerjasamanya deh ya. Jangan lagi ada masalah-masalah ya, kedapatan menyontek segala macam. Terutama yang retaker ya. Yang retaker mohon keseriusannya ya. Semoga dengan mengambil lagi blok ini nilaimu bisa berubah ya. Begitupun dengan yang first taker ya. Tetap serius belajar ya supaya nilaimu maksimal. Oke. Ada lagi deh. Untuk praktikumnya, review praktikumnya tadi 2 Jina, review anatomi, praktikum anatomi sama histologi. Kalau fisiologi itu hanya mereview, bukan review sih, menjelaskan saja fisiologi dasar ya, fisiologi dasar dari organ terkait ya. Apalagi deh? Jangan lupa isi absensinya deh ya, presensinya di SPMI. Ini ada ininya juga toh, ada absennya toh. Tapi ya dok, ada dok. Ya, oke. Nanti kalau misalnya ada perubahan jadwal, itu akan saya kabari deh ya di grup Telegram yang sudah kalian buat. Karena biasanya ada beberapa dosen atau kepala departemen, misalnya bagian mata yang tiba-tiba reschedule ya, karena mereka kan sibuk di poli ya, menangani pasien. Jadi kalian harus ini ya, mengerti. Kalau misalnya di reschedule, itu pun di reschedule-nya di jadwal yang memang hari kuliah ya. Saya sudah sampaikan Ji sama dosen pengampu itu tidak ada perkuliahan di hari libur ya. Karena itu memang hak kalian dipergunakan untuk istirahat, belajar, mereview ulang materi-materi ya. Jadi kalaupun ada di reschedule jadwalnya itu di hari kuliah juga. Apalagi dek? Nanti pembagian kelompok PBL-nya akan saya bagikan juga di grup ya, di grup Telegram. Ya, dimohon sekali deh ya. Jadi kalau misalnya lagi kuliah, aktifkan itu kameramu deh ya. Aktifkan kameramu, duduk makin di situ, toh hormati dosenmu ya. Ada lagi yang mau ditanya deh sebelum saya akhiri? Ingat nemtek ya. Nemtek yang plastik itu, yang ada penitinya. Jadi tulis di situ besar-besar namamu. Hah? Misalnya Muhammad Dai. Sudah Mi? Oh, kelihatan itu sama dosennya. Yang oh ya ini Muhammad Dai aktif misalnya. Ada itu poinnya 3, 2. Oh, jadi kalau kamu cuma diam-diam saja, mohon maaf deh ya, akan kurang juga poinmu ya. Oke, karena saya kira kalian sudah tahu ya bagaimana untuk PBL. Misalnya hari pertama kalian tentukan dulu ketua, ketua, sekretaris, kemudian menyusun pertanyaan. Toh kalau bisa seharusnya itu kalian sudah minimal sudah ada nih jawaban untuk yang basic-basic, misalnya anatomi ya, anatomi, fisiologi, histologi itu harusnya sudah ada ya, karena kalian sudah dapat nih itu sebenarnya sudah dapat di blok sebelumnya ya, blok biomedi. Nah, sedangkan di blok indah khusus ini kalian bisa mereview. Jadi kalau bisa kalian paparkan nih di hari pertama. Untuk hari kedua itu sisanya nih, sisa pertanyaan yang memang belum dijawab dan juga tugas masing-masing dari teman-temannya. Oh, kan biasa dibagi ya. Biasa dibagi
kemudian nanti dijelaskan pada pertemuan kedua dan pertemuan ketiga itu pleno nih. Ada lagi dek? Ya mungkin ketua kelasnya sudah cukup. Tapi dok sudah cukup dok, dan mungkin sudah jelas nih dok. Tapi ya saya mohon ini namanya diperbaiki lagi ya, yang belum sesuai format. Perbaiki memang dek, supaya memudahkan dosennya. Ya, oke. Kalau begitu, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, dek, saya akhiri Mina. Ya, sukses nih untuk semuanya, insya Allah. Oke, saya izin live ya, dek. dok, terima kasih banyak Ya, dok. oke. Ya, oke. Assalamualaikum.